Haleluya. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang pasti akan memberkati kita, saudara. Membuat kita semakin hari semakin luar biasa. Dan sebelum mendengarkan firman, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari yang indah, untuk sukacita damai sejahtera. Kami mendengarkan firman-Mu. Firman-Mu pelita bagi kami terang dalam kehidupan kami. Roh Kudus pimpin kami, berikan hikmat bijaksana, supaya kami boleh mengerti dan melakukannya seturut dan kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kita akan membaca di 2 Samuel 24 ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-17, saudara. Ketika malaikat mengacungkan tangannya ke Yerusalem untuk memusnahkannya, maka menyesallah Tuhan karena malapetaka itu. Lalu ia berfirman kepada malaikat yang mendatangkan kemusnahan kepada bangsa itu, "Cukup, turunkanlah sekarang tanganmu itu." Pada waktu itu, malaikat Tuhan ada dekat tempat pengirikan Arauna, orang Yebus, dan berkatalah Daud kepada Tuhan. Ketika dilihatnya malaikat yang tengah memusnahkan bangsa itu demikian, "Sesungguhnya, aku telah berdosa dan aku telah membuat kesalahan. Tetapi domba-domba ini, apakah yang dilakukan mereka? Biarlah kiranya tanganmu menimpa aku dan kaum keluargaku." Tema hari ini, saudara, the right choice. Pilihan yang tepat. Dikatakan di sini bahwa Daud berserah kepada Tuhan. Daud menyerahkan semua keputusan Tuhan. Daud menyerahkan hidupnya, bahkan bangsanya, saudara. Ini adalah pilihan yang tepat. Karena sebelumnya Tuhan memberikan pilihan kepada Daud. Ada 3 pilihannya, saudara. Yang pertama, dikatakan di 2 Samuel 24, ayat yang ke-13. Kemudian datanglah Gad kepada Daud, memberitahukan kepadanya dengan berkata kepadanya, "Akan datangkah menimpa engkau 3 tahun kelaparan di negerimu?" Ini pilihan yang pertama, saudara. Akan datangkah menimpa engkau 3 tahun kelaparan di negerimu? Yang kedua, atau maukah engkau melarikan diri 3 bulan lamanya dari hadapan lawanmu, sedang mereka itu mengejar engkau? Dan pilihan yang ketiga, saudara, akan adakah 3 hari penyakit sampar di negerimu? Jadi, 3 pilihan ini disampaikan oleh Gad kepada Daud. Karena kesalahan Daud, saudara. Karena dia sudah menghitung orang Israel melakukan hal yang salah di hadapan Tuhan. Tuhan tidak suruh dia untuk menghitung bangsanya. Karena bagi Tuhan, berapapun jumlah orang Israel, dia bisa membebaskannya. Tangan Tuhan yang kuat bisa membebaskannya, saudara. Tangan Tuhan yang kuat bisa melepaskan mereka. Daud, sebagai seorang raja, melakukan kesalahan yang besar. Ini mau katakan kepada kita, saudara. Sebagai hamba Tuhan, sebagai raja, sebagai pemimpin, Daud bisa salah. Daud bisa terhasut. Daud bisa goyah. Bahkan Daud bisa berdosa di hadapan Tuhan. Tuhan ingatkan juga kepada kita, sebagai manusia, sehebat-hebatnya kita, saudara. Sehebat-hebatnya manusia. Sepintar-pintarnya, sekaya-kayanya manusia. Dia bisa salah. Dia bisa jatuh. Bahkan dia bisa melakukan pelanggaran di hadapan Tuhan. Karena manusia rentan, saudara. Rentan dengan gosip, rentan dengan hasutan, bujuk rayu. Dikatakan di sini bahwa Daud terkena hasutan. Ketika dia membuka telinganya, di situ dia jatuh, saudara. Dan Tuhan memperingatkan dengan keras. Jadi hal kedua, dia mendapatkan teguran keras dari Tuhan. Dia mendapatkan peringatan keras. Tuhan tidak main-main, saudara. Saudara dikasih Tuhan. Tuhan menegur dengan keras orang percaya yang melakukan hal yang jahat di hadapannya. Hal yang tidak berkenan. Mungkin beberapa saat yang lalu, kita sudah melakukan hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Hal yang jahat. Dan Tuhan langsung menegur saat itu juga, saudara. Tuhan bisa menegur saat itu juga. Dia bisa menegur melalui firman Tuhan. Dia bisa menegur melalui hamba Tuhan. Dia juga bisa menegur
lewat orang-orang sekitar kita, saudara. Daud mendapatkan teguran Tuhan dari Gad, orang kepercayaan Tuhan. Jadi teguran yang keras diberikan untuk membuat dia kembali kepada Tuhan, untuk membuat dia berserah kepada Tuhan. Yang ketiga, pilihannya luar biasa. Dikatakan di sini, di 2 Samuel 24, ayat yang ke-17. Dan berkatalah Daud kepada Tuhan, ketika dilihatnya malaikat yang tengah memusnahkan bangsa itu, demikian, sesungguhnya aku telah berdosa dan aku telah membuat kesalahan. Tetapi domba-domba ini, apakah yang dilakukan mereka? Biarlah kiranya tanganmu menimpa aku dan kaum keluargaku. Wow, luar biasa. Dua hal yang dihadapi Daud, yang dialami Daud hari itu, melalui teguran keras Tuhan. Yang pertama, Tuhan membuka matanya. Luar biasa. Daud bisa melihat malaikat Tuhan yang sedang melakukan hukuman kepada orang Israel, yang menyebabkan 70.000 orang Israel mati hari itu kena sakit sampar, saudara. Luar biasa. Tuhan membuka matanya. Sekarang Tuhan membuka matanya untuk melihat hukuman Tuhan, untuk melihat malaikat Tuhan. Hari ini Tuhan membuka mata kita, saudara, untuk bisa melihat semua hal yang Tuhan izinkan, yang Tuhan rencanakan, dan yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Tuhan membuka mata kita untuk melihat kesalahan kita, saudara. Untuk menyadarinya. Karena banyak orang terbuka matanya, dia tahu kesalahannya, ditegur dosanya, tapi tidak mau mengakuinya. Ini saya mau katakan, orang yang bisa mengakui kesalahannya di hadapan Tuhan, orang itu diberkati Tuhan, orang itu diampuni dosanya. Jadi kalau kita baru saja melakukan dosa, melakukan kesalahan, datang dan minta ampun kepada Tuhan hari ini, saudara, supaya pengampunannya datang dan pengampunannya diberikan kepada kita. Orang yang bisa mendapatkan pengampunan Tuhan, orang itu mendapatkan kelegaan, orang itu mendapatkan sukacita, orang itu mendapatkan damai sejahtera, saudara. Tuhan ingin memberikan damai sejahteranya, sukacitanya kepada kita, kepada saudara, orang-orang yang dikasihinya. Jadi hari ini, bersihkan hati kita dari semua hal yang jahat, semua hal yang tidak berkenan. Dan Tuhan akan memberikan pengampunannya yang luar biasa, saudara. Yang kedua, dikatakan di sini, pilihan yang luar biasa dari Daud. Dia tidak memilih satu dari 3 pilihan yang diberikan Gad kepadanya. Tapi dia memilih tunduk dan berserah di hadapan Tuhan. Di 2 Samuel 24 ayat yang ke-17 dikatakan di sini, sesungguhnya aku telah berdosa dan aku telah membuat kesalahan. Tetapi domba-domba ini, apakah yang dilakukan mereka? Biarlah kiranya tanganmu menimpa aku dan kaum keluargaku. Daud mengakuinya di hadapan Tuhan dan Daud berserah. Memberikan semua keputusannya kepada Tuhan. Biar Tuhan yang melakukannya. Biar Tuhan yang memilihnya. Luar biasa, saudara. Ini yang saya mau katakan, kebesaran hati Daud. Kebesaran hati Daud mewakili kita. Kebesaran hati orang percaya. Apakah kita mau berserah di hadapan Tuhan? Mengakui kesalahan di hadapan Tuhan. Dan menerima semua konsekuensinya. Dan menerima semua hukumannya. Ini saatnya untuk menyerahkan semuanya kepada Tuhan, saudara. Untuk menyerahkan semua keputusan Tuhan atas kita, terjadi atas kita, terjadi atas saudara. Keputusan Tuhan terjadi atas keluarga kita, atas usaha bisnis kita, atas pelayanan kita, saudara. Kalau keputusan Tuhan itu terjadi, ada damai sejahtera, ada sukacita, ada kelegaan, saudara. Dikatakan di sini, apa yang Daud lakukan ketika dia menyerahkan semuanya itu kepada Tuhan.
Di 2 Samuel 24, ayat yang ke-18. Pada hari itu, datanglah Gad kepada Daud dan berkata kepadanya, "Pergilah, dirikanlah mezbah bagi Tuhan di tempat pengirikan Arauna, orang Yebus itu." Wow, luar biasa. Saat itu juga, Daud mendapatkan jawaban Tuhan. Saat itu juga, Daud mendapatkan konfirmasi dari Tuhan. Daud mendapatkan hal yang hebat dari Tuhan. Melalui Gad, hamba Tuhan ini, Daud mendapatkan firman Tuhan. Dikatakan di sini, "Pergilah, dirikanlah mezbah bagi Tuhan di tempat pengirikan Arauna, orang Yebus itu." Luar biasa, saudara. Tuhan memberikan kuncinya. Tuhan memberikan isi hatinya. Bahkan Tuhan memberikan kehendaknya, perintahnya kepadanya. Dan apa yang dilakukan oleh Daud? Di 2 Samuel 24 ayat yang ke-19. "Lalu pergilah Daud sesuai dengan perkataan Gad, seperti yang diperintahkan Tuhan." Luar biasa. Sekali lagi, dalam kesedihannya, dalam tekanan yang berat, dalam masalah yang besar, dalam kepasrahannya kepada Tuhan, Daud mau melakukan semua yang Tuhan perintahkan. Daud mau melakukan semua yang Tuhan katakan, saudara. Ini saya mau katakan, bahwa orang yang bisa melakukan perintah Tuhan di tengah pergumulan yang besar, di tengah kedukaan, di tengah semua masalah yang besar, orang itu diberkati Tuhan. Orang itu mendapatkan jawaban Tuhan. Orang itu akan mendapatkan sukacita, mendapatkan damai sejahtera. Daud tidak berlama-lama, tapi langsung melakukannya. Dan ini yang dilakukan, saudara, di 2 Samuel 24 ayat yang ke-20. Ketika Arauna menjenguk dan melihat raja dengan pegawai-pegawainya mendapatkannya, pergilah Arauna keluar lalu sujud kepada raja dengan mukanya ke tanah. Bertanyalah Arauna, "Mengapa tuanku raja datang kepada hambanya ini?" Jawab Daud, "Untuk membeli tempat pengirikan ini daripadamu dengan maksud mendirikan mezbah bagi Tuhan, supaya itulah ini berhenti menimpa rakyat." Wow, luar biasa. Yang punya pengirikan itu, yang punya tanah itu, namanya Arauna. Kaget karena melihat Daud datang. Dia langsung bersujud, saudara. Dia tahu ini raja yang datang. Ini orang yang luar biasa, orang yang dihormati. Hamba Tuhan yang datang. Pasti ada berita yang dibawanya. Pasti ada maksudnya. Pasti ada yang akan dilakukannya, saudara. Dan benar, ketika dia bertanya kepada Daud, "Mengapa tuanku raja datang kepada hambanya ini?" Dijawab Daud, "Untuk membeli tempat pengirikan ini daripadamu, dengan maksud mendirikan mezbah bagi Tuhan, supaya itulah ini berhenti menimpa rakyat." Lalu berkatalah Arauna kepada Daud, "Baiklah tuanku raja, mengambilnya dan mempersembahkannya. Apa yang dipandangnya baik, lihatlah, itu ada lembu-lembu untuk korban bakaran, dan eretan-eretan pengirik dan alat perkakas lembu untuk kayu bakar. Semuanya ini, ya raja, diberikan Arauna kepada raja." Arauna berkata pula kepada raja, "Kiranya Tuhan Allahmu berkenan kepadamu." Wow, luar biasa. Ternyata Arauna mau memberikan semua yang diminta Daud, bahkan ditambahkan. Di sini ada lembu-lembu untuk korban bakaran, dan eretan-eretan pengirik dan alat perkakas lembu untuk kayu bakar. Semuanya ini, ya raja, diberikan Arauna kepada raja. Arauna berkata pula kepada raja, "Kiranya Tuhan Allahmu berkenan kepadamu." Bahkan dia mendoakannya, saudara. Ini saya mau katakan, orang yang punya hati, orang yang baik, orang yang takut Tuhan, orang yang mendukung pekerjaan Tuhan, orang yang mau membantu pelayanan, orang itu diberkati Tuhan. Orang itu dipakai Tuhan luar biasa. Terlihat dengan jelas di sini bahwa Arauna dipakai Tuhan. Bahkan dia mendoakan Daud. Dikatakan, "Kiranya Tuhan Allahmu berkenan kepadamu." Wow, luar biasa. Arauna tidak sungkan.
bahkan dengan pasrah, dengan sukarela, dia memberikannya, saudara. Jawaban Daud kepadanya luar biasa. Di 2 Samuel 24 ayat yang ke-24. Tetapi berkatalah raja kepada Arauna, bukan begitu, melainkan aku mau membelinya daripadamu dengan membayar harganya. Sebab aku tidak mau mempersembahkan kepada Tuhan Allahku korban bakaran dengan tidak membayar apa-apa. Sesudah itu Daud membeli tempat pengirikan dan lembu-lembu itu dengan harga 50 sikal perak. Luar biasa. Daud menolak pemberian Arauna. Bahkan dia katakan, bukan begitu. Dia ingin membeli dan membayar harganya. Dia tidak ingin Arauna memberikannya cuma-cuma kepadanya. Dan itu disepakati, saudara. Daud membayar 50 sikal perak kepadanya. Dan dia pun mendapatkan tempat itu. Sekali lagi, ini adalah kebesaran hati Daud. Ini adalah ketulusan Daud. Dia mau mengorbankan dirinya. Dia mau membeli semua tanah Arauna dengan harga 50 sikal perak. Dia tidak ingin Arauna kehilangan. Sekalipun buat Arauna itu bukan kehilangan. Itu adalah pemberian, saudara. Tetapi bagi Daud, untuk Tuhan harus yang terbaik. Untuk Tuhan harus yang luar biasa. Dia tidak ingin ada orang yang sedih. Dia tidak ingin ada orang yang berduka. Dan inilah motivasi Daud, cara Daud untuk menyenangkan Tuhan, saudara. Dengan dia bisa memberkati Arauna. Dengan dia bisa berlaku fair, berlaku jujur pada Arauna. Dia sudah menyenangkan Tuhan. Dan dia juga memberkati orang. Dia memberkati Arauna dengan luar biasa. Jadi doa Arauna dijawab dengan pemberian. Dengan hati Daud. Luar biasa. Dikatakan lagi di sini 2 Samuel 24 ayat yang ke-25. Lalu Daud mendirikan di sana mezbah bagi Tuhan dan mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Maka Tuhan mengabulkan doa untuk negeri itu. Dan tulah itu berhenti menimpa orang Israel. Sekali lagi, ini luar biasa, saudara. Daud langsung mendirikan mezbah di tempat itu. Bahkan dikatakan di sini, dan mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan bagi Tuhan. Tidak berlama-lama, Daud dan semua rombongannya langsung mempersembahkan korban di tempat itu, berdoa kepada Tuhan. Melakukan seperti yang Tuhan perintahkan, saudara. Dan apa yang terjadi? Karena keputusan yang tepat, right choice, keputusan yang tepat dari Daud, Tuhan menjawabnya. Di 2 Samuel 24, ayat yang ke-25 yang terakhir. Maka Tuhan mengabulkan doa untuk negeri itu, dan tulah itu berhenti menimpa orang Israel. Luar biasa. Hari itu menjadi hari sukacita. Hari itu menjadi hari damai sejahtera bagi Daud dan semua rombongannya, semua orang Israel. Karena tulah itu berhenti seketika itu juga. Penyakit itu berhenti seketika itu juga. Dan Tuhan memberikan damai sejahtera, memberikan kesembuhan kepada mereka. Luar biasa. Tuhan menjawab doa mereka. Tuhan menjawab doa Daud. Berita yang baik hari ini, saudara. Tuhan menjawab doa kita. Tuhan menjawab doa saudara. Tuhan memberikan yang terbaik. Tuhan memberikan yang luar biasa. Tuhan memberikan damai sejahtera, sukacita, kemenangan yang besar, bahkan lebih dari sekedar kemenangan. Apapun doa kita, saudara, asal kita datang dengan rendah hati, memohon belas kasihannya, meminta pengampunannya, Tuhan akan menunjukkan jalannya. Tuhan akan menunjukkan caranya. Bahkan Tuhan akan memberkati dengan luar biasa. Hari ini, berkat Tuhan berlaku buat saudara. Orang-orang percaya, orang yang mendengarkan firman Tuhan, yang merenungkannya, menyimpannya dalam hati, melakukannya dan berbuah lebat. Tuhan memberkati keluargamu. Tuhan memberkati perusahaan, usaha bisnismu. Tuhan memberkati pelayananmu. Tuhan memberkati semua kehidupanmu dengan begitu luar biasa. Haleluya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari yang indah. Untuk sukacita damai sejahtera. Jadikan hari ini hari berkat, hari mujizat,
hari lawatan Tuhan, hari kuasa Tuhan, hari yang hebat, hari jawaban doa. Biarlah kami semua mendapatkan kasih Tuhan, mendapatkan berkat Tuhan, mendapatkan keselamatan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tetap semangat saudara, tetap kuat. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.